Yo guys, balik lagi dengan Billy di sini dan kali ini kita kembali lagi di DJ News. Di DJ News kali ini ada beberapa berita yang menurut saya sangat menarik banget untuk dibahas, terutama di masa pandemi ini. Langsung aja kita ke berita pertama, guys. Berita pertama tentu saja datang karena ada pandemi ini ya guys. Dan tentunya negara tempat asal dari pandemi ini yaitu di Cina itu sekarang sudah menerapkan sebuah vaksin terbaru. Nah kalau vaksin ini selama ini itu kan disuntikkan ya guys. Ini vaksinnya itu dihirup guys. Jadi ada sebuah botol tempatnya itu diisikan semacam gas gitu ya. Nah, lalu setelah itu, orang-orang yang akan divaksin tersebut menghirup dari botol tersebut. Nah, kata orang-orang yang sudah mencobanya sih, rasanya itu seperti minum milk tea boba, guys. Tapi tentu saja nggak ada bobanya ya, guys. Dan ini masih tahap percobaan, jadi hanya ada di beberapa tempat di daerah Cina ya, guys. Tentunya percobaan ini dilakukan mulai tanggal 25 Oktober 2022 ini. Jadi masih baru banget, fresh banget guys. Nah, misalnya nih kalau masuk di Indonesia, kira-kira kalian akan milih vaksin yang model dihirup ini atau yang langsung disuntik seperti biasanya guys? Lanjut ke berita selanjutnya. Berita selanjutnya ini datang dari AI. AI ini akhir-akhir ini sangat melejit banget. Penemuannya sangat banyak banget, terutama pada AI text to image. Nah, kenapa kok gitu? Iya, memang sudah sejak lama AI itu berkembang dari text to speech menjadi text to image ya guys. Kalau text to speech itu kan udah biasa banget. Bahkan kalian bisa memakainya langsung dari aplikasi TikTok. Dan juga di aplikasi CapCut itu juga udah ada guys. Jadi udah gampang banget gitu ya untuk menggunakannya. Nah, tapi akhir-akhir ini hebohnya itu di text to image. Jadi kalau kalian ketik kira-kira mau ngeluarin gambar apa, itu hanya dengan tulisan saja, deskripsi di tulisan, maka AI tersebut bisa menyajikan gambar sesuai dengan yang kalian inginkan dari teks tersebut. Oleh karena itu, banyak ilustrator yang sangat terancam dengan keadaan ini, guys. Dan juga perusahaan seperti DALL-E, Microsoft yang bekerja sama dengan DALL-E, dan juga banyak perusahaan lainnya itu mulai berbondong-bondong menyediakan layanan ini. Bahkan di Canva itu sudah ada, guys, untuk text to image tersebut. Nah, baru saja udah ada AI untuk text to image, sekarang tiba-tiba ada AI terbaru, yaitu AI yang digunakan untuk voice clone, guys. Nah, apakah ini juga akan mengancam sesuatu ke depannya? Saya rasa iya, guys. Karena apa? Kalau kalian dengan AI voice clone ini yang dibuat oleh Nvidia, itu kalian bisa menirukan suara orang, maka menurut saya itu sangat bahaya banget ya. Karena apa? Kalian bisa menirukan suara orang kalau lewat telepon, apalagi kalau kalian telepon dengan suara seseorang yang benar-benar sama persis dengan orang tersebut, maka kalian bisa melakukan scam atau penipuan dengan suara orang tersebut. Dan ya tentunya orang yang aslinya nggak akan tahu gitu loh guys. Nah, di Nvidia ini ngerinya ya, kalian hanya perlu mentraining suara kalian selama 30 menit guys. Jadi selama 30 menit tersebut Nvidia memberikan beberapa kalimat dengan kata-kata yang harus kalian tiru dengan suara kalian. Dan setelah 30 menit itu selesai, maka AI dari Nvidia ini akan membuat tiruan atau clone suara dari suara yang telah dia rekam tadi gitu ya guys. Jadi setelah itu kalau kalian menuliskan teks, maka Nvidia akan meneruskannya ke AI tersebut dan akan keluar suara kalian sesuai dengan teks yang kalian tulis tadi. Nah itu benar-benar ngeri banget ya guys menurut saya. Dan kenapa sih Nvidia itu sebetulnya membuat hal ini? Sebetulnya
tujuan dari Nvidia itu selain itu adalah membuat avatar assistant ya untuk kalian, tentunya dengan tubuh yang kira-kira kecil-kecil gitu ya, seperti kalian, dan kalian bisa edit sendiri menyerupai kalian dengan menggunakan suara yang tadi direkam itu guys. Jadi AI-nya membuat suaranya itu supaya bisa dimasukkan ke avatar assistant yang mirip dengan kalian tersebut guys. Nah, menurut kalian gimana ini? Apakah AI voice clone ini menurut kalian ide bagus ataukah menurut kalian ide yang sangat buruk banget? Lanjut ke berita yang selanjutnya. Berita yang selanjutnya ini sih sebetulnya bukan berita yang baru ya guys. Karena Apple ini kan tentu saja kalian tahu ya, pada bulan Oktober Apple itu meluncurkan sebuah produk iPad baru. Ya, iPad generasi ke-10 yang merombak iPad basicnya menjadi lebih mirip ke iPad yang udah ada sekarang ini guys. Jadi lebih mirip iPad Air, iPad Pro, dan iPad-iPad yang lainnya lah ya. Jadi dengan hal ini pula, semua iPad sekarang sudah memiliki USB-C. Nah, tetapi yang bikin saya sangat kecewa sekali, iPad yang generasi ke-10 ini tidak mau menggunakan Apple Pencil generasi yang kedua, tapi menggunakan Apple Pencil generasi yang pertama. Nah, yang lebih lucunya lagi guys, Apple Pencil generasi pertama itu kan ujungnya kalau dicas itu menggunakan Lightning adapter ya, atau Lightning connector gitu ya. Nah, di sini itu lubangnya yang ada di iPad generasi 10 itu kan udah menjadi USB-C guys. Tentu saja kalau kalian ini mengecasnya langsung itu nggak bisa. Dan saya kecewanya adalah Apple menyediakan sebuah adaptor baru untuk ya USB-C tersebut tuh bisa terkonek dengan Apple Pencil generasi pertama. Tentunya konektor untuk USB-C ke Lightning connector gitu guys. Dan lucunya lagi, aduh gimana ya, saya mau ngomongkannya itu malu-maluin gitu ya. Jadi setelah ada adapternya, Apple itu juga harus menggunakan sebuah kabel yang nantinya akan disambungkan ke Apple Pencil generasi pertama ini guys. Jadi menurut saya hal ini bukan jalan keluarnya gitu loh Apple. Menurut saya kalau bisa bahkan ya udahlah kalian bikin sebuah Apple Pencil yang ujungnya kalau mau dicas itu pakai port USB-C gitu ya. Jadi supaya lebih enak gitu loh. Ngapain kalian harus bikin sebuah adapter yang harus disambungkan ke kabel dulu baru bisa dicaskan gitu. Dan menurut saya itu aneh banget. Nah, banyak orang juga kecewa karena di iPad generasi ke-10 itu kan kamera depannya itu menjadi landscape di tengah-tengah jadi sekarang. Nah, kenapa kok mereka tidak memberikan sekaligus sebuah magnet yang bisa dicaskan di atasnya itu untuk Apple Pencil generasi kedua? Tapi banyak orang juga YouTuber yang berpikir bahwa sebetulnya kalau kalian lihat ya, di iPad Pro yang terbaru, yang M2 juga yang baru dirilis itu kameranya itu tidak berpindah. Bahkan kameranya tidak berpindah seperti yang landscape di iPad generasi 10 itu. Enggak, tetap di posisi portrait. Yang membuat saya bingung itu kenapa tidak dipindah gitu ya. Tetapi ternyata banyak YouTuber yang mengatakan bahwa Apple itu sebetulnya tidak memiliki teknologi yang bisa menggabungkan keduanya. Jadi kalau kameranya landscape, otomatis dia tidak bisa memberikan magnet chargingnya itu di Apple Pencil 2 di sampingnya itu. Nah, menurut saya juga masuk akal ya, tapi ya aneh banget gitu loh ya. Ada sebuah teknologi, tapi kenapa mereka tidak mencari cara agar teknologi itu semakin bagus. Jadi bisa nempel di atasnya, juga bisa ada kamera yang posisi landscape gitu. Nah, itu adalah kekecewaan saya di iPad Pro yang M2 ya. Jadi ya alasannya mungkin karena itu sih Apple tidak bisa menggabungkan keduanya. Jadi di iPad Pro M2 ini masih menggunakan kamera selfie yang posisinya masih di portrait bukan landscape. Sedangkan yang di iPad yang paling murah itu kameranya udah posisinya landscape. Ya
ada plus minusnya lah ya. Yang satu nggak bisa pakai Apple Pencil 2, yang satunya bisa. Oke, nah terus apalagi kekecewaan saya di iPad terbaru yang dirilis oleh Apple ini? Menurut saya juga pada iPad Pro M2 yang terbaru ini, itu update-nya nggak signifikan gitu ya. Hanya M2 dan juga Apple Pencil Hover. Ya mungkin mereka mengupdate di sisi Wi-Fi 6E dan lain-lainnya. Tapi menurut saya update-nya itu nggak terlalu jauh ya kalau dibandingkan dengan iPad Pro yang M1 gitu guys. Selain chipsetnya. Seharusnya Apple memberikan fitur yang lebih gitu loh untuk iPad Pro yang terbarunya ini. Saya mengharapkan sih sebetulnya adalah desain yang lebih baru, terus habis gitu juga ada mungkin fitur-fitur yang membuat M2 chipnya ini semakin wow lagi gitu ya. Tapi ternyata nggak sampai gimana gitu ya. Bahkan menurut saya ada fitur yang harusnya di iPad Pro M1 itu bisa dilakukan, tapi mereka nggak mengizinkan iPad Pro M1 ini menggunakan fitur tersebut. Jadi mungkin ada software lock ya, bukan hardware lock menurut saya ya. Karena hal itu sebetulnya sangat mungkin banget gitu loh dilakukan. Karena M1 sendiri itu udah sangat powerful banget menurut saya. Nah, hal itu yang membuat saya sangat-sangat kecewa banget dengan update yang diberikan pada kedua iPad terbaru dari Apple tersebut, guys. Oh iya, harga iPad terbaru yang 10 generation itu juga naiknya lumayan ya daripada sebelumnya. Jadi menyentuh angka 400 dolaran lebih. Yang sebelumnya hanya 300 dolaran lebih, sekarang menjadi 400 dolaran lebih. Dan menurut saya itu harga yang cukup signifikan naiknya. Lalu juga menurut saya banyak hal-hal yang harusnya Apple bisa memberikan lebih di desain terbaru dari iPad 10 generation itu, tapi mereka tidak memberikannya. Nah, ya mungkin itu hanyalah curhat dari saya saja sebagai penggemar Apple ya. Apple gimana sih? Menurut saya sih ini aneh banget gitu. Untuk rilisan dari iPad terbarunya mereka ini. Oke, langsung lanjut ke berita selanjutnya. Masih dari Apple. Ya, Apple lagi-lagi membatalkan eventnya di bulan 11 ini guys. Jadi katanya mereka akan membuat sebuah event. Kalau tidak ada event pun mereka akan merilis katanya sebuah MacBook Pro yang memiliki chipset M2 Pro atau M2 Max terbaru. Tapi ternyata kabarnya juga tidak akan dirilis pada bulan November ini guys. Jadi bagi kalian yang menunggu-nunggu untuk upgrade MacBook Pro kalian ke M2 Pro atau M2 Max, kalian harus sangat bersabar lagi ya guys. Kalian harus menunggu lebih lama lagi yang rumornya katanya akan diundur sampai Maret 2023. Ya, sabar aja guys, karena menurut informasi ya, kalau diundur sampai 2023 itu, mungkin Apple memiliki sebuah kabar baik untuk kalian. Kabar baiknya apa? Ya, kalian tentu tahu bahwa M2 chip itu dibuat berdasarkan fabrikasi 4 nanometer chipsetnya. Nah, di sini katanya sih, karena Apple udah mau memundurkan ke bulan Maret untuk M2 Max dan M2 Pro-nya, maka fabrikasinya itu tidak 4 nanometer gitu guys. Tetapi adalah 3 nanometer. Dimana kalau ini benar guys, maka chipset dari M2 Pro dan M2 Max ini nantinya akan lebih efisien banget dan juga memiliki performa yang sangat oke gitu guys. Karena ya apa? Tentu saja chipset yang semakin kecil itu teknologinya semakin maju ya daripada chipset yang sebelumnya. Dan juga efisiensinya juga akan lebih efisien lagi guys. Jadi bagi kalian yang sabar, semoga ya pada bulan Maret ini Apple akan memberikan 3 nanometer pada fabrikasi M2 Pro dan M2 Max. Oke, kita lanjut saja ke berita selanjutnya. Berita selanjutnya ini datang dari Xiaomi guys. Ya, Xiaomi yang tukang niru Apple itu ya guys. Ya, jadi Xiaomi ini itu sudah merilis sebuah smartphone yang bernama Xiaomi Mi 12S Ultra atau Mi 12S Ultra ya guys.
Dan Xiaomi ternyata baru-baru ini mengeluarkan behind the scene dari konsep Xiaomi 12S Ultra tersebut, guys. Dan gimana sih pembuatannya dan apa kira-kira rencana mereka ke depannya pada Xiaomi, guys. Nah, ternyata ya, guys, pada pembuatan dari Mi 12S Ultra tersebut, itu mereka sebetulnya membuat sebuah prototipe yang dapat mengganti kamera pada Xiaomi 12L Ultra tersebut dengan menggabungkan lensa yang dapat dipasang di belakang smartphone tersebut. Jadi lensanya tersebut itu bisa dipasangkan di belakang smartphone tersebut, guys. Dan tentu saja image prosesornya tetap menggunakan image prosesor yang ada pada Xiaomi Mi 12S Ultra tersebut. Dan menurut saya itu gokil banget, guys. Karena apa? Kok ada kepikiran bisa membuat hal seperti itu? Waktu itu saya memang sempat berpikir ya, belakangnya itu kenapa bulat dan besar banget gitu ya. Apakah mereka ingin meniru sebuah kamera digital? Dan ternyata mereka berpikir lebih jauh, guys. Ternyata bukan hanya kamera digital, guys. Tapi mereka juga ingin bisa menggunakan lensa di belakang kameranya tersebut. Dan menurut saya itu gila banget ya. Jadi kalau di masa depan, smartphone Android kalian, atau saya nggak tahu ya apakah iPhone akan mengikutinya nanti, itu bisa menggunakan lensa asli yang panjang dan besar banget. Ya, mungkin ini karena adanya penelitian dari Xiaomi, guys. Mungkin kalau banyak orang atau perusahaan lain melihat, oh, prototipe dari Xiaomi ini ternyata seperti itu ya. Ya, mungkin mereka bisa berpikir, apakah saya harus juga membuatnya seperti itu? Nah, hal itu yang membuat saya sangat excited banget dengan kemajuan kamera dari smartphone kita ya. Tentunya pada teknologi saat ini, guys. Oke, kita langsung ke berita terakhir, guys. Berita terakhir tetap dari Xiaomi, tapi dari Xiaomi Indonesia, guys. Jadi pada tanggal 17 November 2022, Xiaomi Indonesia sudah memberikan sebuah teaser nih, bahwa mereka akan meluncurkan tablet terbaru dari seri Redmi, yaitu Redmi Pad. Ya, Redmi Pad ini tablet yang berbudget ya, guys. Jadi harganya nggak sampai 5 juta seperti Mi Pad 5 gitu, enggak, guys. Tapi harganya mungkin ya sekitar doain 2 sampai 3 jutaan lah ya, guys. Karena kalau menurut saya kalau harganya udah 4 jutaan itu udah nggak worth. Mending kalian beli yang second-nya dari Xiaomi Mi Pad 5 itu ya. Karena harganya udah 4 jutaan gitu ya untuk second-nya. Dan lalu katanya sih mereka juga sudah memberikan teaser-nya ya bahwa mereka juga akan merilis Xiaomi Mi 12T. Nah, hal ini juga akan ditunggu-tunggu oleh para antusias yang suka menggunakan kamera Xiaomi yang oke banget itu di seri yang T ya biasanya. Nah, itu katanya sih juga 17 November. Dan saya juga sangat berharap banget ya guys, bahwa mereka juga akan membawa satu buah produk mereka yang di luar negeri itu digabungkan dengan Redmi Pad, yaitu adalah ya ini guys, TWS mereka, yaitu Redmi Buds 4 Pro mereka. Yang ini Buds 3 Pro, dan saya sangat suka banget dengan ini. Oleh karena itu saya sangat berharap yang Redmi Buds 4 Pro ini segera hadir juga ya di Indonesia, guys. Mungkin berita untuk kali ini sampai di sini dulu ya, guys. Menurut kalian gimana, guys, dengan berita-berita yang ada pada hari ini? Please like, share, dan subscribe jika kalian suka dengan berita kali ini. Komen jika kalian ingin berdiskusi tentang apa yang ada di berita kali ini, guys. See you guys di video selanjutnya. Ini iPad. Aku nggak habis pikir sih, iPad ini yang tahun ini tuh banyak yang ngomong kalau nggak usah dibeli. Dan menurut saya sih, ya saya kecewa juga sih dengan keputusan Apple dengan iPad yang tahun ini, guys.